Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita sampai bab yang ke-316, yaitu bab anjuran bagi siapa yang bersumpah, al-hath ya, alal yamin, anjuran bagi siapa yang bersumpah kemudian dia melihat selainnya, thumma ra'a ghairahu khairan minhu, melihat yang lainnya lebih bagus ya, lebih baik darinya, maksudnya daripada sumpah itu tadi ya, agar dia tidak melakukan yang lebih baik, agar dia melakukan yang lebih baik ya, kemudian membayar kafarah sumpahnya. Masya Allah, ini bab sangat bagus sekali ya, ini bab sangat bagus sekali, dan ini fitrah, ini apa? Fitrah, bagus sekali. Siapa yang tahu dari sisi mana bagusnya bab ini? Ya, yamin ya. Al-hath ala yamin, thumma ra'a ghairahu khairan minhu ya, falyafal khaira thumma yukaffir al-yamin. Jadi barang siapa yang bersumpah kemudian dia melihat selain yang disumpahinya itu lebih baik, maka dia kerjakan yang baik, kemudian dia membayar kafarah. Dari sisi mana baiknya perkara ini? Ingat ucapan itu geni ya, itu geni, kalian pernah dengar itu geni ya? Abu Rafi udah pernah dengar itu geni? Gimana itu geni itu Abu Rafi? Apa? Itu geni itu, atau gimana ya istilahnya, ludah sudah dikeluarkan, pantang untuk dijilat kembali, katanya itu geni ya. Yang demikian ini ternyata secara syariat tidak dituntunkan, dan secara fitrah juga tidak dituntunkan gitu ya. Ada lagi terlanjur basah, ya sudah mandi sekalian, nggak ada itu. Kalau memang ada yang lebih baik, sudah basah ya mentas gitu. Kalau memang ada yang lebih baik, misalnya itu ibaratnya betul-betul ludah, misalnya itu betul-betul ludah dan orang jijik ya menjilatnya kembali. Tetapi kalau misalnya memang menjilatnya kembali itu lebih baik, lakukanlah, nggak apa-apa begitu. Nah, apalagi kalau itu cuman ucapan. Itu ludah di sini maksudnya gambaran daripada ucapan. Tapi kalau memang betul-betul ludah, nggak apa-apa, jilat kembali, nggak apa-apa. Kalau memang itu ucapan, nggak apa-apa ditarik, gitu. Ya, ini syariat dan ini apa? Fitrah. Ya, ya. Alhamdulillah kita ngaji sehingga hal yang demikian ini terevaluasi. Hadis ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku. Ini Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah. Halaman 1015. Sudah ketemu abad? Wajadta anta ya abad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza halafa ala yaminin, dan apabila
engkau bersumpah idza halafta, ya, apabila engkau bersumpah ala yaminin atas sebuah sumpah, demi Allah saya tidak akan mau menerima warisan misalnya, karena terprovokasi. Ya kalau memang provokasinya salah ya terima aja, nggak apa-apa. Jadi Islam itu boleh ya hal-hal yang kayak gitu tuh boleh, nggak apa-apa. Sak dumuk batuk, sak nyarik bumi, gitu ya kan. Tadi godong orang arep nyoek, tadi banyu orang arep nyawuk. Kalau memang itu tidak lebih bagus, direvisi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, al insan malul khata wa nisan. Innal insan, sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi ada kata-kata pepatah yang baik. Ya, teklek kecemplung kalen, ketimbang golet aluwung balen. Nggak apa-apa. Nah, barang lama itu sudah berapa, nggak apa-apa kalau memang itu lebih bagus daripada nggak nyari, nggak dapat, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang kayak gini, ini namanya tawadhu dan fitrah. Jadi nggak harga mati lah, tidak harga mati. Mana yang lebih bagus, monggo ya. Jangan harga mati, ya kan? Harga mati, orang sering harga mati, jangan ya. Karena ya namanya manusia, kadang keliru, kadang benar. Wa idza khalafta ala yaminin, apabila dia bersumpah atas satu keadaan, fara'aita ghaira, kemudian dia melihat yang lainnya khairan minha, lebih bagus. Apa kata Rasulullah? Fa'til ladzi huwa khair. Udah, yang bagus itu yang dikerjakan. Karena apa? Karena beramal ini untuk Allah, bukan beramal untuk diri sendiri atau untuk gengsi gitu. Yang sering kan orang beramal untuk diri sendiri dan untuk gengsi. Makanya gengsi itu bergenggeng ora isi gitu. Dan orang yang tidak gengsi itu ujiannya lebih berat sebenarnya. Kadang dikatakan pelin-pelan, kadang dikatakan enggak istiqomah, kadang enggak apa gitu ya. Nah ini, padahal bisa jadi dia adalah orang yang istiqomah. Para ulama biasa bergonta-ganti pendapat ya. Kadang Imam Ahmad berbeda pendapat dengan pendapatnya sendiri. Makanya kalau kita belajar di kitab fikih, pendapat Imam Ahmad begini, dan kemudian Imam Ahmad berpendapat seperti ini fi riwayah, maksudnya dalam sebuah riwayat yang lain yang dijumpai dari pendapat Imam Ahmad. Dan ini tidak apa-apa. Dan ini enggak pelin-pelan. Ya memang kayak gitu keadaan manusia. Ya. Keadaan manusia begitu. Fara'aita ghaira khairan minha fa'til ladzi huwa khair. Maka pilihlah yang lebih baik. Jadi pilih yang lebih baik. Wa kaffir an yaminika, dan ya bayarlah kafarah dari sumpahmu itu. Kayak gini lebih sesuai fitrah atau malah enggak, Abu Rafi? Lebih sesuai fitrah ya. Iya. Karena kadang tatkala berubah hati ya, berubah hati. Tadinya sudah kayak gitu. Ya. Terus hatinya berubah, yang tadinya benci menjadi cinta, yang tadinya sudah begitu jadi perhatian dan seterusnya. Tapi kadung dia ngomong seperti itu, akhirnya enggak lah, bagi saya pantang. Kan akhirnya dia itu apa? Menyakiti hatinya sendiri gitu. Ya, karena hatinya menginginkan. Ayo kamu makan sate, enggak, saya enggak akan makan sate. Ternyata jam 12 malam lapar gitu loh, dan tidak ada makanan. Terus gimana coba? Makan sate atau mending lapar? Ya kalau memang bermanfaat dan butuh ya makan aja, nggak apa-apa. Nah tadi kamu sudah sumpah-sumpah gimana? Nanti bayar kafarah. Misal, ini buat misal ya. Masya Allah ya. Islam datang dengan yang lebih baik. Islam dengan datang yang lebih baik. Berikutnya hadis yang lain sebagai penguat dari bab, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin." Barang siapa yang bersumpah atas satu ya sumpah, atas satu sumpah yamin. Yamin itu sumpah dengan menggunakan wallahi, demi Allah.
Bolehkah kita bersumpah dengan selain nama Allah? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah? Abad, kenapa Abad? Ingatkah kamu kenapa tidak boleh? Haris, kenapa Haris? Kenapa Mad? Mad, kenapa Mad? Karena pada sumpah itu ada pengagungan yang disumpahinya. Ya. Karena pada sumpah itu ada pengagungan yang disumpahinya. Berarti kalau demi Allah berarti mengagungkan siapa? Allah. Dan tidak boleh kita demi tugas, itu jangan. Ya, dalam artian sumpah. Wallahualam orang yang mengatakan demi tugas, demi tanggung jawab, demi amanah. Nah, kalau di negeri kita ini mungkin maksudnya adalah untuk atau karena gitu. Tapi kalau dia memang sumpah, ya demi tugas, sumpah, saya bersumpah demi tugas ini, nah ini nggak boleh jelas, ya karena di situ tidak mengandung ihtimal di situ, itu nggak boleh. Demi Allah saya akan jalankan apa yang menjadi tanggung jawab saya, begitu, ya. Jadi bukan demi tugas tapi demi Allah yang Allah mewajibkan saya untuk menjalankan tugas saya akan pikul, ya misalnya sholat, puasa, misalnya. Yamin namanya. Fara'a ghaira khaira minha, kemudian dia melihat yang lainnya lebih bagus daripada yang dia sumpahi tadi, falyukaffir an yaminihi, maka enggak perlu menjalankan sumpahnya tadi. Enggak perlu menjalankan apa? Sumpahnya tadi. Lah konsekuensinya dia membayar kafarah. Demi Allah saya enggak mau lihat wajahmu, dan demi Allah kamu jangan sampai panggil namaku. Ternyata begitu lihat wajahnya kangen gitu loh. Ya Allah, inikah dulu yang satu pondok dengan aku, ya, yang rajin belajar, ya. Tatkala belajar juga kreatif sambil belajar, kadang sambil nyambi ngobrol gitu. Ya, setelah lihat wah kangen ini. Nah, karena lama nggak ketemu ini. Nah, ini akhirnya lihat apa nggak lihat? Ya lihat aja. Gimana kabarnya? Oh iya. Nah, setelah itu bayar apa? Kafarah. Ya. Asik ya. Kita lanjut. Falyukaffir an yaminihi. Maka hendaklah dia membayar kafarahnya. Wal yaf'alil ladzi huwa khair, kerjakanlah yang lebih baik. Ini sebenarnya kasih sayang Allah. Dan di sini juga merupakan ya petunjuk bahwasanya manusia itu lemah. Allah yang Maha tahu gitu. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu itu tidak lebih baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu itu adalah lebih baik bagi kalian. Cuman baik dan jeleknya itu muncul kadang belakangan. Baik dan buruknya itu kadang muncul apa? Belakangan. Karena kadang tahu itu dengan berjalannya waktu. Ya. Tahu dengan berjalannya apa? Waktu. Makanya kayak gitu, ya. Orang-orang yang berilmu lebih dini, dia lebih punya banyak kebaikan lebih awal. Berikutnya hadis dari Abu Musa bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yamin." Thumma ara khairan minha illa kafartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku demi Allah, insyaallah la ahlifu ala yamin, aku tidak akan bersumpah, ya, tidak akan bersumpah, ya, atas sebuah sumpah. Tsumma ara khairan minha, kemudian aku melihat perkara yang tidak disumpahinya itu lebih baik daripada perkara yang disumpahinya. Ya, maka beliau lebih memilih tidak menjalankan sumpahnya dan menjalankan yang tidak disumpahinya tadi. Begitu. Kalau sumpah kan berarti tekadnya sudah apa? Sudah bulat, ya. Sudah bulat.
Sudah bulat. Demi Allah saya nggak mau jadi marbot misalnya. Gengsi saya jadi marbot. Ternyata dia melihat banyak masjid nggak ada yang mau ngurus gitu, nggak mengurus, dan masjid ini syiar gitu. Akhirnya udah saya lebih baik dari marbot gitu. Akhirnya mau jadi marbot bukan karena dia itu tidak bisa jadi yang lainnya, cuman terkadang menjadi marbot ini perkara yang memang dibutuhkan. Dan jarang orang yang tertarik. Cita-citamu apa? Marbot, jarang gitu. Ya, jarang itu. Mesti selain itu, mesti itu sudah. Ya, karena orang tidak akan memandang mulia orang yang jadi marbot. Tapi dia memiliki kemampuan yang lebih di antara yang lainnya, cuman karena melihat masjid banyak yang nggak ngurusin, akhirnya dia jadi marbot. Ya, wah dia jadi marbot. Kalau tadi sudah bersumpah saya tidak mau jadi marbot, akhirnya dia jadi marbot, bayar kafarah. Ya, kafarah. Ternyata setelah jadi marbot, hidupnya ekonominya, ya namanya marbot nggak ada duitnya ya lah ya, nggak ada duitnya ini secara umum, nggak ada duitnya, nggak ada apanya, itu umum itu sudah. Ya, nggak ada duitnya, nggak ada. Gitu. Berat dia mengalami berat. Dia mohon kepada Allah cari petunjuk untuk memenuhi sebagaimana sebelumnya dia apa? Ya, membayangkan ya kalau jadi marbot akan susah, dan kalau tidak jadi marbot akan bahagia untuk memenuhi kehidupan yang mau dia cari. Nah, terus gitu. Nah, jadi di sini boleh dibatalkan. Wal yaf'alil ladzi huwa khair, maka kerjakanlah yang lebih bagus. Illa kafartu an yamini, kecuali aku akan membayar kafarah dari sumpahku, wa utitul ladzi huwa khair, dan aku akan mendatangi yang lebih baik. Ini siapa? Rasulullah aja seperti ini kok. Masa kita merasa lebih baik daripada Rasulullah? Dan di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Dari sisi mana? Dari sisi waktu tatkala Rasulullah SAW bersumpah, berarti perkara yang beliau sumpahi itu adalah perkara yang menurut beliau paling baik. Ibaratnya tekad sudah menggumpal. Ya. Ibaratnya tekad sudah apa? Menggumpal. Ya benar? Menggumpal itu artinya apa benar? Sudah bulat, ya benar? Sudah bulat. Ya. Memang menjalankan tekad itu berat. Saya mau puasa Senin Kemis, sering sulit. Saya mau makan sehari 2 kali, ya, dan saya tidak makan nasi kecuali 2 sendok. Tatkala mempraktekannya sulit, ya. Mungkin terkadang bisa makan sehari sekali makan 2 sendok, ya. Tapi lihat mie ayam, wah ini ganti sendokannya lah. Lihat bakso terus, akhirnya nasinya 2 sendok, tapi mie ayamnya 2 mangkok ini. Ya, akhirnya badannya nggak jadi ya sesuai dengan harapan. Gitu. Sulit memang, ya. Sulit. Demi Allah saya akan menghafal Quran. Ternyata tatkala menghafal Quran kan sulit, ya kan? Banyak orang yang tidak menghafal Quran. Lebih banyak yang menghafal apa yang tidak menghafal? Tidak menghafal, boro-boro ngapal, baca malas gitu loh. Karena ngapal itu berat loh. Ya, berat. Dapat ini, hilang ini, dapat ini, hilang ini, dapat ini, hilang ini gitu. Beda kalau ngitung. Ini yang laku berapa, yang nanti pesen apa, ini ordernya gimana, ini bayar, ini kayak gitu. Seneng orang ini. Alhamdulillah ini laku ini ya kan? Lebih suka ngitung yang kayak gitu atau apalan? Apalan. Itu sudah umum ya. Nah, ini perjuangan. Berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la ayyal yalajja ahadukum fi yaminihi. Wah, kamu maju depan sini, wah. Nanti kamu kebiasaannya enggak menguntungkan dirimu, kasihan. Ya, tak selamanya manusia itu tidak keluar jenggot. Kalau nanti sudah keluar jenggot, ternyata kebiasaannya belum berubah, wah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la ayyalajja ahadukum. Sungguh ya salah seorang di antara kalian itu bersikukuh. Bersikukuh itu artinya memiliki tekad yang bulat tadi. Fi yaminihi, untuk mempertahankan apa? Sumpahnya. Fi ahlihi, pada keluarganya. Pada keluarganya tadi seperti itu. Saya udah nggak mau biayai lagi dah.
kapok saya, udah kecewa saya. Terkadang orang itu mengalami seperti itu. Demi Allah nanti kalau pulang pokoknya jangan nyesel pokoknya. Ya. Pelepah daun kelapa nanti jadi seperti sapu lidi pokoknya. Dah biar kapok dia. Udah tekad. Ternyata tatkala ketemu dan keadaannya berubah, kadang luluh. Yang tadinya sudah marah, ya ternyata anaknya cenger, itu nggak jadi marah gitu loh. Mungkin juga sama istrinya sudah marah, ternyata istrinya kembali dan memberikan senyum, cenger, bencinya hilang lagi, gitu. Itu namanya hati. Apa ada yang pernah mengalami seperti ini? Hari sudah pernah mengalami seperti ini, Lis? Sudah benci kok dapat senyum, wah udah bencinya hilang, ya. Udah ngalami kayak gini belum, Lis? Nabi Ayub loh. Nabi Ayub kan kecewa sekali sama istri-istrinya, ya kan? Yang paling setia aja akhirnya ternyata dia menjual rambut itu sudah. Marah sudah. Akhirnya diusir. Ya, udah diusir udah. Ternyata akhirnya Nabi Ayub sembuh dengan izin Allah SWT. Pokoknya cambuk sama dia. Ternyata sama Allah dinasihati, jangan, dimaafkan. Akhirnya suruh pakai rumput. Nah, jadi benci itu tidak mesti menunjukkan hilangnya cinta. Tapi benci itu sering karena apa? Gelapnya hati. Ya. Dan sering juga cinta itu tidak menunjukkan perkara yang terbaiknya. Bisa jadi cinta itu pun karena apa? Gelapnya hati, nggak tahu. Begitu lihat, ya. Nah, misalnya ini, lihat sepeda motor. Oh, misalnya apa ya? Vario misalnya. Wah, Vario ini bagus ini. Wah, udah jatuh cinta. Cinta pokoknya harus Vario ini, harus Vario pokoknya. Ternyata lihat motor, ya, Astra Grand buntut monyet, langsung cinta. Apa artinya Vario? Semua orang punya Vario. Ini yang Astra Grand buntut monyet ini, yang buuk ini, wah jatuh cinta sudah. Ini itu pun terjadi pada manusia. Terjadi pada apa? Manusia. Makanya kadang orang sudah jatuh cinta sama calon istrinya yang pertama, geser kok ada yang lainnya gitu lah. Masya Allah. Nggak mesti nih Abu Rafi. Nah, makanya hati-hati menjaga pandangan. Kalau motor sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau ini kadang resiko dengan orang lain. Itu manusia itu. Jadi tidak mesti cinta itu yang terbaik. Contoh. Maka di sini dikatakan Rasulullah, ya la ayyalajja ahadukum fi baiti fi ali athamu lahu indallah. Mempertahankan sumpahnya pada keluarganya itu lebih berdosa di sisi Allah. Ya, mempertahankan apa? Sumpahnya tadi. Pas banget contohnya itu, ya. Pas banget contohnya tadi tentang kisahnya Nabi Ayub. Kan udah bencinya kayak apa coba. Tapi kan Allah lebih tahu batas kemampuan wanita bisa seperti istri Nabi Ayub di dunia ini ya jarang gitu loh. Wong yang dimakan sudah nggak ada, ini nggak ada, ngelayani udah sakit bertahun-tahun udah begini. Lah terus mau gimana lagi? Nah, Nabi Ayub kecewa juga wajar, manusiawi gitu. Ya. Ternyata Nabi Ayub karena bertakwa kepada Allah akhirnya sudahlah, hilang aja sudah. Ya, inilah gambaran indahnya syariat. Jadi syariat ini apa? Indah. Jadi tatkala dia mempertahankan sumpahnya tersebut, ternyata lebih berdosa di sisi Allah. Lebih berdosa di sisi Allah. Berarti orang yang hebat itu bukan berarti atau tidak mesti orang yang ya bersikukuh dengan pendapatnya. Enggak lah. Pokoknya manusia itu ngikutin kemana kebenaran itu ada. Adapun komen mogoh komen itu tanamkan dalam hati kita. Ya. Adapun komen apa? Monggoh komen. Tetapi hati kita tetap bergulir. Ya, bersama dengan apa? Abu Rafi? Hati kita bergulir bersama dengan apa?
dengan kebenaran dan kebaikan, kemana kebenaran dan kebaikan itu apa? Bergulir, ngikut. Dan itu sulit dan berat. Sulit dan berat, ya kan? Ya. Sulit dan berat, ya. Karena biasanya orang itu tetap nggak mau bergeser kalau sudah apa? Kebiasaan, ya, sudah kebiasaan. Kalau kebiasaan, ya. Seperti Yahudi suruh ninggalkan Yahudinya sulit, Nasrani ninggalkan Nasraninya sulit, gitu. Ya. Terkadang maaf ini ya, orang yang ahli ibadah punya istri nakal gitu loh. Ya kan nggak imbang, coba dia rajin ke masjid dan sebagainya, istrinya nakal gitu loh. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, ini gimana bagusnya Riz kalau kayak gini Riz? Ya pakai, suaminya mungkin pakai jubah, pakai ini, rajin sholat, istrinya kayak ondel-ondel misalnya. Ini gimana ini Riz? Ini dipertahankan atau diamputasi nih Riz? Wah, ini minta petunjuk kepada Allah. Terkadang orang punya temennya Masya Allah, ya, tidak membanggakannya. Nah, kadang pengen ganti teman yang membanggakan, tapi ternyata dia lihat temannya yang tidak membanggakan ini mengajak dia kepada Allah. Sabar. Inilah hati manusia bergulir sesuai dengan kemana kebenaran dan kebaikan itu bergulir. Min ayyudha kafaratuhul lati faradallahu alaihi, daripada dia melanggar sumpahnya kemudian dia membayar kafarah yang Allah fardukan padanya. Jadi maksudnya tatkala mempertahankan sumpah itu tidak mesti lebih baik gitu loh. Tidak. Ya, tidak lebih baik. Udahlah kebenaran. Dan itu sulit loh. Ya, sulit. Itulah manusia, itulah kehidupan. Seperti misalnya gini nih. Ya. Pernah dengar kisahnya Najasyi? Udah pernah dengar? Tatkala dia kemudian berpindah ke Islam, itu suasana sulit atau mudah bagi dia? Sulit sekali, karena dia seorang raja. Raja, ya. Sebenarnya kekuatan raja itu terletak pada apa? Kekuatan raja itu terletak pada apa, Pak Pono? Kekuatan raja terletak pada apa, Haris? Ayo. Atau kekuatan panglima terletak pada apa, coba? Ya, terletak pada kesetiaan orang-orang yang di bawahnya. Ya, kesetiaan dan menurutnya orang-orang yang di bawahnya. Tatkala orang-orang yang di bawahnya itu sudah tidak percaya dan tidak setia, apakah seorang raja ini punya kekuatan? Boten perang, ngono perang dewek gitu. Akhirnya nggak ada yang mau berangkat perang. Bisa perang sendirian, dia boten sakit. Gawa rudal dewek, gawa dewek kesel, ya kan? Dewek kan nggak bisa. Panglima sehebat apapun tatkala nggak punya prajurit nggak bisa. Prajurit sebanyak apapun tatkala tidak ada yang membimbing pun nggak berhasil, gitu loh. Lah, kadang orang dihadapkan demikian ini, tetapi ternyata dia lebih memilih Islam. Akhirnya ya nggak ada yang nyolatin, bayangkan, Masya Allah. Ini berat loh, hal-hal yang demikian ini berat, ya, berat. Seperti Imam Bukhari, coba, ya kan? Coba beliau keberadaannya ini akan kokoh, akan besar, akan barokah kalau sedikit santri atau banyak santrinya? Banyak, tapi kenyataan santrinya bubar semuanya. Nggak ada yang mau sama Imam Bukhari. Itu Imam Bukhari, bayangkan, yang paling sahih kitabnya, nggak ada yang mau. Ya, itu yang namanya kalau dalam bahasa politik namanya mosi tidak percaya, gitu loh. Wah, ini kalau bahasa-bahasa itu biasalah sebagaimana yang ada dalam babnya. Hembuskan mosi tidak percaya. Misalnya ada seorang ahli sunnah, dihembuskan kepada orang-orang yang mau ngaji sunnah, dia itu bukan ahli sunnah. Kira-kira orang yang mau ngejar sunnah akhirnya jadi mengejar atau jadi meninggalkan, coba. Nih, umat misalnya pinginnya ngajinya ahli sunnah. Kemudian orang-orang yang ngaji sunnah ini dihembuskan. Dia yang ngajarin kamu itu bukan ahli sunnah, gitu. Dia menyimpang kepada sunnah, dia menuju kesesatan. Kira-kira yang ngaji ini kemudian jadi ngikut atau jadi ninggalkan? Ninggalkan. Ada orang cinta bakso nih, bro. Ya, senang sekali beli bakso. Kemudian dikatakan dagingnya daging tikus. Coba. Kira-kira orang jadi beli bakso? Kenapa? Karena dagingnya tikus. Dia sukanya kan daging sapi. Oh, akhirnya bakul bakso yang rame
bisa jadi apa? Ya gila ya. Dia nggak bisa jualan apa-apa kecuali bakso, dan dia kalau bikin bakso paling enak, disebarkan berita misalnya dagingnya daging tikus. Ya bisa jadi orang makan, ya orang makan sudah menyiapkan tulang tikus. Nah, Pak, ini kok ada kayak gini Pak, saya makan indil-indil. Apa ini Mas? Ya nggak tahu, ini biasanya ini buntut tikus ini Pak. Wah nggak mungkin saya belinya sapi, tapi ini nyatanya buntut tikus gitu. Ini teman-teman gitu. Wah, ini tersebar berita dagingnya apa? Daging tikus, karena ada tulang tikus coba. Dan itu terjadi. Ya ini. Tapi Imam Bukhari lebih memilih ya bertahan dengan apa yang ada pada beliau, atau beliau memilih meninggalkan apa yang ada pada beliau kemudian terus diterima oleh orang-orang. Beliau tetap bertahan dengan apa yang ada pada beliau. Akhirnya tidak ada yang ngikutin kecuali satu muridnya, itu Imam Muslim. Setelah itu beliau berdoa terus sampai akhirnya diwafatkan oleh Allah. Nah, itulah yang namanya manusia. Ngeri loh. Ya, makanya ada zikir pagi petang, ada doa gitu. Ya, manusia itu gagah mungkur sedela. Gagahnya apa? Sedela gitu. Ya, jadi yang tampan, yang cantik, yang kaya, yang kuat, itu enggak mesti loh nasibnya seperti pas dia tampan, pas kaya. Nah, maka pilihlah yang lebih baik. Walaupun apa? Pahit ya. Walaupun apa? Pahit. Pahit terima, pahit secara rasa, tapi tetap manis secara hasil. Tapi kadang juga manis ya secara rasa ya, dan baik secara manfaat. Tadinya nggak mau sama istrinya, terus mau sama istrinya, jadi manis atau jadi pahit? Manis ya, secara manfaat dan secara syariat ya kan. Kayak kisahnya siapa tadi? Nabi Ayub ya, manis secara apa Riz? Rasa, dan manis secara manfaat. Riz ya, milih yang mana Riz? Ya milih yang manis secara rasa lah ya. Mohon kepada Allah. Tapi ingat, Nabi Ayub sebelumnya telah mengalami apa? Pahit. Habis pahit, manis. Nah, Imam Bukhari tadinya kan manis, terus apa? Pahit gitu. Masya Allah. Jadi orang yang hidupnya manis terus, ingat, nanti persiapan biasanya pahit. Tapi orang yang hidupnya pahit terus, sabar, biasanya nanti dapat manis ya. Biasanya dapat manis. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah membimbing kita untuk sebagaimana tadi yang sudah kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.